Shalom, saya berdoa saudara semua sehat, kuat dan berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita, jika hal-hal buruk terus terjadi dalam kehidupan kita, lalu kita mengatakan bahwa inilah takdir kita. Tetapi kita semua tahu bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk persoalan kita. Nah, mari kita sama-sama belajar dari sebuah kisah di mana ada seorang ayah yang selalu rajin ke gereja, tetapi memiliki seorang putra yang sangat nakal dan memiliki jiwa pemberontakan. Kenakalan si anak sangat membuat ayahnya frustasi, dan hal itu membuat si ayah kemanapun dia pergi, ketika dia bertemu teman-temannya, dia akan menceritakan tentang kenakalan anaknya. Dan apa yang terjadi? Si anak makin bertambah nakal, sehingga si ayah berkata kepada seorang hamba Tuhan, "Mungkin ini sudah takdirku." Tetapi hamba Tuhan mengajak si ayah ke ruangan kantornya dan memberikan si ayah Alkitab. Lalu hamba Tuhan itu menyuruh si ayah membuka Alkitab, firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Hamba Tuhan itu berkata, itulah takdirmu. Ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka takdirmu berubah dari yang tak berguna menjadi sangat berguna, yaitu kamu adalah imam dan raja, umat kepunyaan Allah. Lalu hamba Tuhan itu meminta si ayah membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan 27 yang berbunyi demikian. Ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Nah, hamba Tuhan berkata, seorang imam melayani Allah dan menjalani hidup dengan sikap penyembahan. Imam tidak bisa ada dalam hadirat Allah tanpa dikuduskan. Imam bertugas membawa orang-orang kepada Allah. Nah, mulai hari ini jangan lagi kamu membicarakan anakmu kepada orang-orang, tetapi habiskan waktumu bersama Allah untuk membicarakan anakmu. Bawa anakmu kepada Allah dan angkat tanganmu. Mulailah mengucapkan berkat atas anakmu. Si ayah lalu menangis dan pulang ke rumah. Si ayah mulai melakukan seperti yang hamba Tuhan itu ajarkan. 3 bulan kemudian, secara perlahan anak ini mulai berubah. Hatinya mulai lembut dan dipenuhi Roh Kudus. Belajar dari kisah tersebut, kalau Anda mau melihat kemuliaan Allah termanifestasi dalam keluarga Anda, termanifestasi pada tempat kerja maupun lingkungan Anda, maka Anda harus menggunakan otoritas yang diberikan kepada Anda oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Anda harus mulai berfungsi sebagai seorang imam dan memperkatakan berkat kepada keluargamu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada pimpinan tempat kerjamu, dan kepada semua teman-temanmu. Bahkan kepada situasi-situasi terburukmu sekalipun. Mungkin kamu saat ini dalam masalah atau dalam persoalan-persoalan yang berat. Mungkin sakitmu tidak kunjung sembuh, atau mungkin kamu terjerat hutang-hutang. Ayo,
mulailah datang kepada Allah, berlututlah dan angkat tanganmu, mulailah ucapkan berkat. Percayalah, perlahan tetapi pasti keadaanmu akan berubah. Kamu dan keluargamu akan diberkati Tuhan. Itulah takdirmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.